Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahjara, NIM 244 20 10 75. Hari ini saya akan bikin video penyakit autoimun. Autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang dalam tubuhnya sendiri. Ada lebih 80 penyakit yang tergolong penyakit autoimun. Berapa penyakit antara memiliki gejala separuh seperti lelah, nyeri otot, dan demam. 2. Jenis penyakit autoimun sangat beragam dan menyerang berbagai tumbuhan meliputi lupus, colitis, diabetes 1, astigmatis, colitis ganda, lupus penyakit radang usus, IBD, penyakit Gradas, Tolis, Herpes, Desnis, Kira, dan sindrom Tolis. 3. Faktor risiko penyakit Tolis meliputi faktor genetik keturunan, gender perempuan lebih rentan infeksi virus dan bakteri, paparan zat kimia dan lingkungan tertentu, merokok, berat badan berlebihan, secara perubahan hormon yang dapat menunjukkan dan memburukkan kondisi imun. 4. Gejala umum penyakit autoimun berasal tetap sering kali kelelahan, isolasi, nyeri, luputkan sendi, demam ringan, dan hilangkan timbul luar kulit, gangguan pencernaan, kesemutan, mati rasa, rambut potong, dan kesulitan beradaptasi. 5. Autoimun adalah autoimun operasi yang operasi oleh sistem kekebalan tubuh untuk menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Normalnya operasi berfungsi melawan zat asing seperti bakteri dan virus. Namun pada kasus autoimun ini, klien menganggap bagian tubuh sehat sebagai musuh. Keberadaan autoimun merupakan penyakit umum penyakit autoimun, sebuah kondisi mana sistem kekebalan tubuh menyerang diri sendiri seperti pada penyakit lupus dan lupus. 6. Autoimun adalah kondisi ketika sistem imun menyerang sel-sel tubuh sendiri yang sehat sedang terkorupsi. Ini adalah peran utama autoimun adalah sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh untuk melindungi tubuh infeksi dengan mengaitkan dari modifikasi zat asing seperti virus, bakteri, racun yang disebutkan aktivitas autoimun melakukan fungsi-fungsi penting seperti energi, mengikuti terasi, dan racun. Aktivitas sistem kekebalan membuat lubang dan dinding sel bakteri meracunkan. Serat oplastri memudahkan sel untuk menelan dan membersihkan zat asing. 8. Proses berbentuknya sel B dimulai di susum tulang seperti sel kunan. HSC berkembang menjadi pelawis yang kemungkinan akan menjadi sel B. Setelah itu terjadi penambahan sel B di susunan tulang, termasuk mengaitkan agenis dan selitis untuk mengecilkan autoimun. Sel-sel B imunisasi yang lolos setelah menyusupi organ seperti jalan untuk tetapan diaktif oleh genetik. Sel T terbentuk dari puncak atoli di susut tulang, kemudian beraksi ke tipus. Gejala tipus untuk mengatakan dan seksi dan tipus sel-sel yang disebut tiposit menjalankan serangkaian tahap, termasuk lesi posisif untuk memastikan mereka dapat mengenali MHC dan seleksi negatif untuk mengecahkan serangga terhadap sel tubuh sendiri. Sel T berhasil melewati sel akar yang keluar tipus sebanyak sel mata dan bergabung dari jaringan. 10. Aktivasi sel B terjadi mulianya dua cara tergantung sel T, TD, di mana sel B
menyediakan agetik CLT membantu dan penerimaan bantuan risol dan sinyal kontak untuk terdeteksi menjadi sel plasma. Menghasilkan aboti serasa IPT sel TI di mana sel B diaktifkan langsung oleh genetik seperti pose tahap bentukan sel T menghasilkan reposisi ilmu jangka pendek tanpa memori. Seperti itu, aktivitas sel T dimulai ketika reaksi sel T TCR mengalami peperangan genetik dipresentasikan oleh model MHC pada sel menyajikan genetik APC yang diikuti oleh sinyal websel yang di-overload seperti membantu sel menghancurkan sel atau mengatur reproduksi. 11. Mimin Morphy adalah potensi ketika struktur dan urutan antara model asing. Misalnya dari protein mirip dan mulai tubuh agenetik sendiri yang memicu respon imunologik dan mengaktifkan sel imunologik yang menyerang jaringan tubuh sendiri. 12. Aktivasi sel imun terumbar sel T terjadi tanpa mengenal agenetik oleh sel tersebut, tetapi terwujud seperti hendak yang selama ini respon fisik. Yang 13. Evolusi dalam sistem kekebalan, di mana resolusi baik sel B maupun sel T berkembang dan mulai mengenali evolusi berbagai baru berbeda dari awal mulai resolusi. 14. Iterasi virus balan sebagai terjadi bertahun-tahun, seringkali sepanjang hidup iterasi yang dimanapun ilmu dapat mengenali virus tetapi tidak dapat menghilangkan sepenuhnya. 15. Pada orang dewasa yang terbaru infeksi bisa timbul gejala akut seperti mual, muntah, nyeri perut, dan sakit kuning. 16. Terapi aluminium merujuk mengendali tumbuh berlebihan yang perbaiki kerusakan jaringan dan tidak obat bersumber total. Terima kasih, sekian video saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.